Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilia Maudi sebagai guru 1 dengan NIM F107120132 dan teman saya Nur Afifah Fitriani sebagai guru 2 dengan NIM F10712011040. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan submateri dari sistem sirkulasi, yaitu peredaran darah dan pembekuan darah. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu. Sepertinya semuanya hadir ya. Tidak akan lengkap jika kita mulai tanpa memberikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa dapat menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah pada manusia. Lalu, siswa dapat menjelaskan tentang skema peredaran darah kecil dan besar. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan tentang skema dari pembekuan darah. Nah, sebelumnya peredaran darah itu berfungsi sebagai pengangkut zat-zat penting dalam tubuh dan sebagai penyalur oksigen di seluruh tubuh. Lalu untuk pembekuan darah, pembekuan darah atau koagulasi ini adalah mekanisme alami pada tubuh yang mana dia membantu dalam penghentian pendarahan saat luka atau sedang cedera. Mari kita simak video penjelasannya. Ikuti sambil bernyanyi ya. Jantung adalah organ tubuh manusia untuk memompa darah dengan cara berkontraksi, relaksasi. Jantung terdiri dari 4 ruangan, dipisahkan katup, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Pembuluh darah dibagi 2, pembuluh nadi dan juga vena. Pembuluh nadi itu arteri, pembuluh vena itu pembuluh bali. Sistem peredaran darah, kalau yang kecil dimulai dari bilik kanan, arteri paru-paru, vena ke serambi kiri. Kalau yang besar dimulai dari bilik yang kiri ke aorta, tubuh vena sambil kanan. Kesehatan itu yang terpenting. Mari jaga, jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa.
Gimana videonya? Seru bukan? Kita juga bisa belajar sambil bernyanyi. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baiklah, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, mari kita masuk kepada penjelasannya. Peredaran darah pada manusia. Manusia memiliki sistem peredaran darah ganda. Kok bisa disebut dengan sistem peredaran darah ganda? Hal ini karena setiap satu kali darah beredar ke seluruh tubuh, darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita akan masuk kepada peredaran darah besar. Peredaran darah besar dikenal juga dengan peredaran darah sistematik. Jadi yang dimaksud dengan peredaran darah besar itu apa? Peredaran darah besar adalah peredaran dari jantung ke seluruh tubuh tanpa melalui paru-paru. Peredaran darah ini dimulai dari bilik kiri atau ventrikel kiri jantung menuju ke tubuh bagian atas dan bawah dengan membawa oksigen ke seluruh sel-sel tubuh. Selanjutnya, darah akan kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan atau atrium kanan yang akan membawa karbon dioksida. Urutan rincinya adalah bilik kiri atau ventrikel kiri, aorta, arteri, tubuh, dan vena, dan yang terakhir serambi kanan atau atrium kanan. Selanjutnya kita akan masuk ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dikenal juga dengan peredaran darah pulmonalis. Nah, peredaran darah kecil ini adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah ini dimulai dari bilik kanan atau ventrikel kanan jantung yang membawa karbon dioksida menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sehingga darah yang berasal dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini akan kaya akan oksigen. Selanjutnya, darah akan kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri atau atrium kiri. Urutan rincinya tentang sistem peredaran darah kecil ini, yang pertama dari bilik kanan atau ventrikel kanan, lalu arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan yang terakhir serambi kiri atau atrium kiri. Nah, pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada di dalam peredaran darah akan dikeluarkan saat kita sedang membuang napas. Karbon dioksida ini akan disalurkan ke saluran paru-paru dan akan dikeluarkan saat kita bernafas. Saat kita bernafas, kita akan kembali mengambil oksigen baru dan oksigen tersebut akan masuk ke aliran darah. Setelah itu, oksigen tadi akan melalui vena, lalu paru-paru, arteri, dan serambi kiri, lalu akan menuju ke bilik kiri, dan dari sini akan mulai kembali sistem peredaran darah besar. Baik, saya Nur Afia Fitriana akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu mengenai proses pembekuan darah. Sebelum masuk ke materi, kalian lihat dan pahami dulu ya video penjelasannya.
Pembekuan darah atau hemostasis adalah serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah saat pembuluh darah kita terluka. Proses tersebut melibatkan banyak komponen, di mana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, serta komponen-komponen lain yang akhirnya dihasilkan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Proses ini dimulai dengan menempelnya trombosit pada permukaan darah yang kasar dan pecah, kemudian mengeluarkan suatu enzim namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin adalah enzim yang belum aktif, jadi harus diaktifkan dulu oleh trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K sehingga menjadi enzim yang aktif yaitu trombin. Tanpa adanya kalsium dan vitamin K, proses perubahan ini akan memakan waktu yang lebih lama. Dan nantinya trombin yang dihasilkan akan merubah fibrinogen, yaitu protein yang larut dalam plasma darah, menjadi benang-benang fibrin dan kemudian akan menutup luka. Lebih singkatnya, saat pembuluh darah terluka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase yang akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menutup luka kita. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di bagan berikut ini. Nah, itu tadi video penjelasannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jadi, proses pembekuan darah merupakan mekanisme alami tubuh untuk memberhentikan pendarahan saat terjadi luka ataupun terjadi cedera. Nah, pada proses ini terbilang kompleks dan melibatkan berbagai elemen dari dalam darah tersebut. Nah, ada beberapa fase penting dalam proses pembekuan darah, diantaranya yaitu trombosit membentuk sumbatan. Pada saat terluka dan ketika pembuluh darah rusak, trombosit akan menempel pada dinding tubuh yang terluka untuk membentuk jaringan dan bereaksi sehingga darah yang keluar dapat diberhentikan, dan trombosit juga dapat melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih trombosit yang digunakan untuk tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu pembentukan bekuan darah. Faktor-faktor pembekuan akan memberikan sinyal dan membentuk sebuah reaksi berantai, yaitu kaskade koagulasi. Pada tahap ini, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin yang akan menempel pada trombosit dan membentuk gumpalan dan sumbatan supaya lebih kuat dan lebih tahan lama. Tahap yang ketiga yaitu pemberhentian proses pembekuan darah. Pada tahap ini, setelah bekuan darah dapat mengendalikan pendarahan, maka protein-protein lain akan memberhentikan pembekuan darah untuk mencegah gumpalan yang tidak diperlukan. Fase yang keempat yaitu tubuh akan perlahan-lahan membuang sumbatan. Nah, pada fase ini, sumbatan yang tidak diperlukan secara alami akan menutup seperti semula dan helai-helai fibrin akan kembali seperti semula. Sehingga luka-luka yang trombosit yang telah menggumpal akan kembali ke dalam sel darah. Dan setelah ini, kalian akan dibentuk kelompok dan akan mencari literatur yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan dan mempresentasikannya di depan kelas. Selamat bekerja. Nah, kita sudah lihat presentasi dari beberapa kelompok yang menyampaikan literatur tentang materi. Jadi, saya harap kalian semua sudah paham dari materi apa yang sudah dijelaskan dan disimpulkan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.